Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali membuat sebuah konten, sebuah video, yaitu tentang kajian kitab Safinatun Najah karangan daripada Asy-Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami, di mana pasal yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah pasal yang ketiga, yaitu mengenai makna daripada kalimah la ilaha illallah. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mohon dukungannya kepada ikhwan akhwat untuk channel ini dengan cara mengklik like dan subscribe serta share dan juga komentar, tentunya komentar-komentar yang baik, yang tidak menimbulkan keresahan tentunya. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini adalah satu pasal. Wa makna la ilaha illallah, adapun makna dari kalimah la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi fil wujud, di dalam wujudnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ketahui bahwa la ilaha illallah ini dikatakan sebagai kalimatul tauhid ataupun kalimatul ikhlas dan juga kalimatun najat. Bahkan sebagian yang mengatakan adalah sebagai miftahul jannah, kuncinya surga, di mana apabila ada orang meninggal dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, membawa keyakinan, membawa keislaman, pastilah orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah. Kalimah la ilaha illallah ini di sini dimaknai la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Jadi ketika kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka makna daripada kalimah la ilaha illallah yang diucapkan, yakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimah la ilaha illallah ini mempunyai keutamaan ataupun fadilah yang sangat luar biasa sekali, di mana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah thalatha marrat fi yaumih kanat lahu kafaratan likulli dhanbin asabahu fi dzalikal yaum. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah thalatha marrat, 3 kali fi yaumih, pada hari orang tersebut, kanat lahu kafaratan likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum, maka kalimah la ilaha illallah yang dibaca itu akan menjadi kifarat baginya dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Subhanallah. Bahkan menurut Imam As-Suhaimi, Asy-Syaikh As-Suhaimi mengatakan afdalul asya al-iman, sebaik-baiknya perkara itu adalah al-iman. Wa huwa qalbiyun, dan iman itu adalah qalbiyun, bangsa hati. Wa afdalul kalam kalamullah, sebaik-baiknya kalam adalah kalam Allah. Wa afdaluhu al-Qur'an, dan sebaik-baiknya kalam Allah adalah Al-Qur'an. Wa afdalul kalam ba'dahu la ilaha illallah, dan sebaik-baiknya perkataan, sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya kalam setelah kalamullah, setelah Al-Qur'an adalah kalimah la ilaha illallah. Fahiya afdalu minal hamdi ala sahih, bahkan la ilaha illallah ini lebih afdal, lebih utama menurut kaul sahih daripada tahmid. Kalau tahmid alhamdulillah, kalau tahlil la ilaha illallah. Kenapa dikatakan lebih afdal? Li'annaha tunfil kufra, sebab dengan la ilaha illallah itu bisa menafikan atau mentiadakan kekufuran. Subhanallah. Bahkan sebagian ulama mengatakan inna kalimata la ilaha illallah ithna asyaru harfan. Kalimah la ilaha illallah ini mempunyai 12 huruf, di mana 12 huruf ini wajib bagi setiap pribadi muslim mengaplikasikan di dalam kehidupan
di mana ada 12 kefarduan yang mesti dilakukan oleh setiap orang beriman. Di mana yang 12 ini, yang 6 itu termasuk dohirah, dan yang 6 dikatakan amaliyah batinah. Jadi ada 12 amaliyah ataupun sesuatu hal yang wajib mesti dilakukan oleh pribadi muslim, di mana 12 ini sama dengan huruf-huruf daripada jumlah huruf yang ada pada kalimah la ilaha illallah. Yang 12 tersebut, 6 diantaranya adalah bersifat dohirah, dan yang 6 bersifat batinah. Apa saja amalan-amalan yang bersifat dohirah? Pertama adalah at-taharah, bersuci. Insya Allah untuk bab selanjutnya kita akan membahas mengenai taharah. Kemudian yang kedua as-salat, melakukan salat. Itu juga termasuk amal dohir. Dan yang ketiga adalah az-zakat, membayar zakat. Yang keempat as-saum, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima al-hajj, melaksanakan ibadah haji tentunya bagi orang yang mampu. Dan yang keenam al-jihad, jihad fisabilillah. Jadi 6 amaliyah ini bersifat dohir yang mesti dilakukan dan diaplikasikan di dalam kehidupan sebagai salah satu bentuk keharusan yang Allah taklifkan kepada hambanya yang beriman. Salat, zakat, puasa, haji itu sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu mengenai arkanul Islam. Nah, sementara untuk jihad itu adalah al-qatlu fi sabilillah liiqamatid din. Jihad itu adalah berperang di jalan Allah dengan tujuan untuk liiqamatid din, untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah. Akan tetapi di sini disebutkan wahadah wal jihadul asghar, dengan berperang di medan pertempuran membela agama Allah itu dikatakan sebagai jihad asghar. Apa yang dinamakan dengan jihad akbar kalau memang dengan berperang itu dikatakan jihad asghar? Ternyata jihad akbar itu wa amal jihadul akbar bahwa mujahadatun nafsi. Ternyata yang dinamakan dengan jihad akbar itu adalah mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Itulah yang dinamakan dengan jihad akbar. Kadang-kadang orang bisa saja bertanya, kenapa kok jihad fisabilillah dikatakan jihad asghar? Padahal nyawa taruhannya, tidak sedikit pula harta yang dikorbankan untuk pelaksanaan jihad, tapi kok dikatakan sebagai jihad asghar? Karena kalau jihad fisabilillah, memerangi orang-orang kafir, itu tidak ada satupun kerugian yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Kalaupun kalah, terbunuh di medan pertempuran, badan penuh dengan luka, tusukan, tombak, dan juga hantaman pedang, maka dengan dia mati di medan pertempuran, nanti bidadari surga akan menunggu. Nanti surga akan menjadi tempat bagi orang-orang ataupun para syuhada yang mati di medan pertempuran. Berbeda kalau mujahadatun nafsi. Jadi kalau jihad asghar ataupun jihad fisabilillah, menangnya itu akan menjadi kejayaan untuk Islam. Kalahnya, seandainya pun dia mati di medan pertempuran, surga akan menunggu sebagai tempat tinggalnya nanti. Tapi kalau mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu, seandainya dia menang untuk melawan hawa nafsu, pastilah dia menjadi orang yang selamat. Tapi manakala dia kalah di dalam memerangi hawa nafsu, pastilah dia akan celaka. Maka di dalam kehidupan yang dia lalui, tidak ada ubahnya, tidak ada perumpamaannya seperti seekor hewan tentunya. Kalau orang yang dalam kehidupannya itu mengikuti hawa nafsu, na'udzubillahi min dzalik. Itulah 6 amaliyah dhahirah yang mesti diaplikasikan dan diamalkan di dalam kehidupan sebagai bentuk daripada pernyataan ikrar kita dari kalimah la ilaha illallah. Adapun 6 amaliyah yang sifatnya batin, yang pertama adalah at-tawakkul, tawakal kepada Allah. Thiqatul qalbi bil wakil al-haqqi ta'ala. Jadi kita mempercayakan kepada Allah sebagai wakil kita di dalam setiap urusan. Itu tawakal. Bahkan menurut Uwais Al-Qarni menyebutkan, lau abadtallaha ibadata ahlis samawati wal ard la yaqbalullahu minka hatta takuna aminan bima taqaffalallahu min amri rizqika wa tara jasadaka fariqan li ibadati. Apabila Anda beribadah kepada Allah, ibadah yang dilakukan sangat luar biasa, hampir menyamai ibadahnya ahli langit dan ahli bumi, Allah tidak akan menerima ibadahmu
sehingga kamu ada di dalam hati perasaan merasa diri ini aman dengan apa yang Allah tanggung untuk urusan rezekimu. Inilah yang dinamakan dengan tawakal. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minin, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, maksudnya begitu. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, surah Al-Maidah ayat 23. Dan kepada Allah, hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal in kuntum mu'minin, apabila kalian memang orang-orang yang beriman. Tapi yang dimaksud tawakal ini bukan tarkul kasbi bil kuliah, bukan dengan kita tidak bekerja, kita duduk aja di masjid, zikir, baca sholawat, sholat sunnah, baca Quran tanpa mau bekerja, mencari rezeki, ya, menjemput rezeki maksudnya. Jadi bukan begitu. Kasab memang harus, tapi dengan kasab tidak mengurangi amaliyah ibadah kita setiap harinya tentunya. Ya. Dan yang kedua adalah at-tafwid. Tafwid ini adalah at-taslim lillah fi jami' umuri. Seluruh urusan kita serahkan kepada Allah. Bahkan tafwid ini a'la minat tawakkul. Tafwid ini lebih luhur derajatnya daripada tawakal. Subhanallah. Dan yang ketiga adalah as-sabru, sobar. Ini juga termasuk amaliyah batiniyah, di mana sobar ini menahan diri untuk tidak protes terhadap kehendak Allah ataupun protes terhadap apa saja ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau istilah orang Sunda, ulah ngarasula. Jadi henteu ngarasula itu makna daripada sobar. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan orang yang sobar itu adalah alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sobar itu adalah mereka yang orang-orang tersebut ditimpa musibah, diberikan ujian dan cobaan di dalam kehidupannya, maka lisannya mengucapkan istirja, mengembalikan segala urusan kepada Allah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, segala sesuatu datang dari Allah dan tentunya akan kembali kepada Allah. Dan yang keempat adalah ar-ridha, amalan hati yang mesti ditanamkan di dalam pribadi muslim adalah ar-ridha, ginal qalbi bima qassamallahu bih, yaitu menerima hati ini terhadap apa yang Allah berikan untuk kita, bagian kita. Itu ridha namanya. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan malam yardha bi qada'i, barang siapa yang tidak ridho terhadap qada'ku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan, walam yashkur ala na'ma'i, dan juga tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, falyattakhid rabban siwaya, carilah Tuhan selainku, kata Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang kelima adalah az-zuhdu, zuhud. Zuhud, kalau istilah orang sekarang bilang topo dunia, ya, topo dunia. Kita lebih mengharapkan pemberian Allah ketimbang pemberian manusia. Apa yang Allah berikan itulah rezeki kita. Subhanallah. Bukan berarti kita tidak boleh kaya raya. Silahkan saja orang kaya, tapi jangan cinta kekayaan. Jadi yang salah itu bukan kaya, tapi cinta kekayaan. Orang hidup susah, keadaannya belangsak, tapi selama di dalam hatinya ada rasa cinta terhadap kekayaan, pingin jadi orang kaya, berarti bukan orang zuhud. Berbeda kalau misalkan orang yang banyak hartanya, banyak uangnya, rumahnya bagus, mobilnya mewah, tapi sedikit pun tidak ada rasa cinta terhadap apa yang dia miliki, dan itu dianggapnya adalah sebagai titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini lebih baik ketimbang kita hidup dalam keadaan susah, tapi dalam hati kita ada perasaan cinta akan kekayaan, pingin kaya, pingin jadi orang sukses. Dan yang keenam adalah at-taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama
memberikan syarat, memberikan tips supaya orang taubatnya diterima, tentunya harus memenuhi 3 rukun. Yang pertama al-iqla' 'anidz dzanbi. Kalau ingin bertobat berarti harus berhenti daripada dosa. Jangan dikatakan taubat sambal, sudah taubat tapi terus aja berbuat maksiat. Dan yang kedua an-nadmu ala fi'liha liwajhillahi ta'ala. Ada perasaan sedih, ada perasaan menyesal karena tidak sah taubatnya orang yang di dalam hatinya tidak ada penyesalan. Tetesan air mata yang paling bagus, tetesan mata yang paling berharga adalah ketika air mata ini menetes pada saat kita bermunajat kepada Allah dan mengakui akan dosa-dosa yang telah diperbuat. Itulah tetesan mata yang berharga untuk kita demi keselamatan nanti di akhirat tentunya. Dan yang ketiga wal azmu ala alla ya'uda ila mithliha abadan. Di dalam hati ini harus ada azam, harus ada rencana untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah diperbuat selama ini. Kembalilah kepada jalan Allah. Karena sesungguhnya orang yang beristighfar, orang yang meminta ampunan kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan dunia wal akhirah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna daripada kalimah la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah mempunyai 12 huruf dan 12 huruf ini adalah sebagai simbol dari amaliyah ibadah yang mesti dilakukan oleh setiap pribadi muslim, di mana yang 12 ini 6 sifatnya zahir dan 6 lagi sifatnya batin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Apabila ada salah mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab.